Ibu Ratu. Ibu Ratu. Ibu Ratu. Pak Lanyala. Yang di luar tenang ya. Pak Lanyala. Pak Sultan. Ibu Elvi. Pak Sultan. Pak Sultan. Pak Sultan. Pak Sultan. Pak Sultan. Ibu Elvi. Pak Andi Ihsan. Duduk dulu di undangan Sultan, di undangan kita semua. Bang, boleh bang, munduran dikit bang. Belakang banyak kamera bang, yuk. Biar bapaknya dapat gambarnya yuk bang. Yuk, biar ketuanya dapat gambar yuk bang. Boleh bang, ikut bang, yuk. Silakan semuanya yuk bang. Yuk, biar semuanya masing-masing.
belum selesai, rapat belum selesai. Izin Ibu dan Bapak anggota Dewan Perwakilan Daerah, setelah ini kita akan langsung melakukan pengucapan Iya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Sidang akan dilanjutkan. Ayo duduk cepat biar selesai. Kita pengalaman sama sekali. Sampai Tidak ada pengalaman sama sekali. Baru sekali. Kenapa? Ya, sebenarnya, cuma maksudnya mau ini. Sidang Dewan yang mulia, sesuai jumlah surat suara yang telah dihitung, maka perolehan suara dari masing-masing calon paket pimpinan DPD RI sebagai berikut. 1. Calon paket pimpinan dengan Ketua AA Lanyala Mataliti sebanyak 56 suara. 2. Calon paket pimpinan dengan Ketua Pak Sultan sebanyak 95 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf B, bahwa calon paket pimpinan DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% ditambah 1 dari jumlah seluruh anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD ditetapkan sebagai calon paket pimpinan DPD terpilih. Dengan demikian, maka calon paket pimpinan DPD RI terpilih periode 2024-2029 adalah 1. Ketua Sultan Najamuddin. 2. Wakil Ketua Ibu Ratu Hemas. 3. Wakil Ketua Pak Yoris. 4. Wakil Ketua Bapak Kamsilindrum. Sidang Dewan yang mulia, setelah kita melalui proses tahapan pemilihan dan penetapan calon paket pimpinan DPD RI, sesuai ketentuan pasal 94 huruf A Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib, bahwa calon paket pimpinan DPD terpilih sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji dalam sidang paripurna DPD yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 94 huruf B Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib, bahwa pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada huruf A didampingi rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang diawali dengan ucapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B. Untuk itu, kami persilahkan kepada Sekretariat Jenderal untuk mempersiapkan proses pengucapan sumpah janji bagi pimpinan DPD RI terpilih 2024-2029 yang akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dan didampingi rohaniwan. Untuk itu, sidang kami skor selama 30 menit. Kelamaan 10 menit aja. udah diketuk anunya.
Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV dan kini Anda masih menyaksikan rapat paripurna perdana DPD RI untuk menetapkan pimpinan DPD RI 2024-2029 yang dipimpin oleh Senator tertua Ismet Abdullah dan Senator termuda Larasati. Akhirnya dalam rapat paripurna yang digelar sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari ini dapat Anda saksikan setelah seluruh senator tadi menolak mekanisme pemilihan pimpinan DPD RI secara musyawarah mufakat dan seluruh senator memilih memproses ke tahap pemungutan suara atau voting. Akhirnya Ketua DPD RI yang terpilih untuk memimpin DPD RI periode 2024-2029 adalah Sultan Najimuddin sebagai ketua dan Gusti Kanjeng Ratu Mas atau GKR Mas serta Yoris Rawaya dan Tamsil Lingrung sebagai wakil ketua. Bisa Anda ketahui selanjutnya paket pimpinan Lanyala Mataliti sebagai ketua dan Nono Sampono Elviana serta Andi Muhammad Ihsan harus mengakui keunggulan dari paket pimpinan Sultan Najimuddin dan lainnya karena sesuai dengan jumlah suara senator yang hadir dan memberikan hak suaranya malam ini, paket pimpinan Lanyala ini hanya meraih 56 suara, sementara paket pimpinan Sultan Najimuddin berhasil memperoleh 95 suara. Memang ini setelah tadi kita saksikan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu dan berbeda dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPD periode sebelumnya. Di periode kali ini ada peraturan tata tertib baru yang disetujui, yakni antara lain pemilihan pimpinan DPD harus dilaksanakan melalui sistem paket. Dalam satu paket pimpinan ada 1 ketua dan 3 wakil ketua dan wajib ada keterwakilan perempuan di dalamnya serta harus mendapatkan 25% suara dari sub wilayah yang ada. Namun setelah kontestasi pemilihan ketua DPD RI malam ini antara Sultan Najimuddin dan Lanyala, setelah penghitungan suara tadi dapat Anda saksikan keduanya juga telah berpelukan bersalaman, memberikan ucapan selamat dan memberikan dukungan. Dan nampak di layar kaca kita kali ini, Sultan Najimuddin dan Bapak Yoris, paket pimpinan DPD RI 2024-2029. Kita tunggu bagaimana kiprah dan peran dari DPD RI, pimpinan Sultan Najimuddin ini ke depannya. Apakah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Sultan Najimuddin sesuai paparan visi misinya tadi, bahwa dirinya bersama Gusti Kanjeng Ratu Mas dan Yoris Rawaya serta Tamsil Lingrung berkomitmen untuk membawa DPD RI ke depannya jauh lebih baik lagi, khususnya dalam perannya ke depan. Untuk itu dirinya berempat bersiap untuk bisa lebih kolaboratif lagi, khususnya dengan pemerintah dan juga semua stakeholder yang ada untuk bisa menjawab tantangan-tantangan dinamika ke depan yang sekaligus bisa menjawab semua dinamika yang ada, namun tetap bisa memberikan kritik kepada pemerintah. Ya, pemirsa, kita saksikan bersama pernyataan langsung dari Sultan Najimuddin berikut ini. Ke depan juga dalam paket ini untuk memimpin DPD RI. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kami sampaikan bahwa paket ini adalah paket yang kami rajut untuk menggambarkan pertama keindonesiaan. DPD ini kan adalah miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat. Ya, ada saya sebagai mungkin perwakilan dari anak muda, kemudian beliau-beliau ada perempuan, tokoh perempuan dari Jawa, tokoh non-muslim dari timur, kemudian ada tokoh muslim juga. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar
lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Mungkin yang perlu dikritiki ataupun yang akan diperbaiki dari kepemimpinan sebelumnya, Pak, apa Pak? Tadi kan dikatakan bisa lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Nah, mungkin apa yang sudah menjadi catatan tersendiri bagi Pak Sultan? Ya, baik. Tadi saya sampaikan ya ada hubungan kolaboratif. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau membalancing atau memprotes atau enggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, ya jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transisi kepemimpinan yang buat kita itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Pak, sebelumnya kan bertemu dengan Pak Prabowo, nanti setelah dilantik akan bertemu lagi. Ya tentu, karena beliau justru kemarin yang berkali-kali menyampaikan, kita harus sering ketemu, kita harus sering diskusi. Kami berempat ketemu beliau, kenapa? Karena memang kita harus bersatu. Untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan bangsa, kita harus bersatu, kita harus kuat. Kenapa? Karena negara sebesar kita, modal atau keunggulan kita itu di mana? Di kemajemukan dan kekompakan kita. Kalau ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Pak Ketua, saya terpilih, kerjaan awal yang dikerjakan apa? Ya tentu kami secara internal nanti akan konsolidasi internal, ya kemudian membentuk alat-alat atau perangkat kerja yang ada di sini, kemudian tentu juga ada kerja-kerja di luar. Jadi kerja di luar bagaimana memastikan bahwa memang keberadaan posisi lembaga ini dirasakan langsung, terus kemudian eksistensi lembaga ini juga makin kuat. Tapi yang paling penting juga di internal kita solid, ya. Kemudian kerja-kerja internal kita juga melahirkan produk-produk legislasi yang kuat, pengawasan yang kuat, sehingga benar-benar menjadi lembaga perwakilan sesuai dengan misi awal bagi DPD menjadi perwakilan yang kuat. Tegas artinya merangkul 152 yang mobil tadi betul ya? Pasti, karena 152 itu, coba teman-teman lihat, 152 tokoh, 152 anggota DPD itu konversinya sama atau ekuivalen dengan mungkin sekian puluh juta suara masyarakat daerah. Nah ini kan sesuatu banget gitu, ini kan kekuatan sekali. Kalau kita himpun, kita konsolidasikan, bahasa saya itu kita orkestrasikan menjadi kekuatan daerah. Kenapa? Karena program eksekutif atau negara atau pemerintah, ya salah satu yang paling efektif untuk mendeliver ke daerah itu adalah melalui anggota-anggota DPD. Karena anggota DPD lahir dari tokoh-tokoh daerah. Oke. Ada strategi tersendiri nggak sih untuk komunikasi dengan lembaga lain? Pasti itu yang sebenarnya saya tidak mengatakan tidak dikerjakan, tapi belum maksimal. Nah itu yang memang kami akan maksimalkan, bagaimana hubungan antar lembaga itu makin hari makin baik, kemudian komunikasi yang positif, produktif, tanpa mengurangi kekritisan sebagai sebuah lembaga yang memang harus mengawasi kerja-kerja eksekutif. Tapi kita posisikan bahwa kita posisinya itu bukan oposisi, karena memang tidak dikenal itu, karena kita bukan partai politik,
kita akan melakukan fungsi sebenarnya fungsi parlemen yang kuat, ya, tanpa mengurangi atau mereduksi posisi parlemen atau kamar di sebelah kita. DPR sudah ada. Nah, kalau kita kan lebih kepada concernnya kepada urusan-urusan daerah. Mungkin ditanyakan sama beliau-beliau. Udah, Tambahannya. cukup ya? Thank you. Ya, besok-besok kami juga sudah punya rencana. Salah satu yang akan mendeliver program kita itu kan opini publik. Kita mau bikin mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ada coffee morning sama teman-teman di media. Itu yang akan kita, karena ternyata kerja-kerja anggota DPD banyak, tapi tidak Publikasikan. tidak terpublikasi, jadi exposure-nya aja yang agak kurang gitu. Media harus bisa. Media, teman kita nanti media. Oh, diundang katanya. Iya dong, pasti dong. Oh ya, gandengan Bu. Gandeng, ayo gandeng tangan. Bentar, izin. Anak muda. Hidup anak muda. Anak muda untuk Indonesia. Indonesia. Oke. Tapi itu pelantikan dulu ya. Kalau pelantikan baru sah. Pokoknya teman kita adalah teman-teman nanti. Ibu izin. Boleh sekali lagi foto. Boleh foto ketinggalan. Ada yang mau ambil foto. Biar oke. Oke. Mau ngambil foto. Oh, izin. Oh, ada tangan lagi. Ya. Anak muda. Dukung. Tokoh tua. Tokoh dunia. Oke. Ya, terima kasih. Mantap, Pak. Karena ada anak muda. Pak Ketua Mahkamah. DPD akan naik kelas. Ditunggu gebrakannya. Dan direct nanti saya kasih nomor Oh iya. telepon saya langsung kok. Mana Di? Ini ya. Pak, jangan sebutin sini. Nanti. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kami sampaikan bahwa paket ini adalah paket yang kami rajut untuk menggambarkan pertama keindonesiaan. DPD ini kan adalah miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat. Ya, ada saya sebagai mungkin perwakilan dari anak muda, kemudian beliau-beliau, ada perempuan, tokoh perempuan dari Jawa, tokoh non-muslim dari timur, kemudian ada tokoh muslim juga. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Mungkin yang perlu dikritiki ataupun yang akan diperbaiki dari kepemimpinan sebelumnya, Pak. Apa, Pak? Tadi kan dikatakan bisa lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Nah, mungkin apa yang sudah menjadi catatan tersendiri bagi Pak Sultan? Ya, baik. Tadi saya sampaikan ya ada hubungan kolaboratif. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau membalancing atau memprotes atau enggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, ya, jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan. Masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh
tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transisi kepemimpinan yang buat kita itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Pak, sebelumnya kan bertemu dengan Pak Prabowo, nanti setelah dilantik akan bertemu lagi. Ya tentu, karena beliau justru kemarin yang berkali-kali menyampaikan, oh kita harus sering ketemu, kita harus sering diskusi. Kami berempat ketemu beliau, kenapa? Karena memang kita harus bersatu. Untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan bangsa, kita harus bersatu, kita harus kuat. Kenapa? Karena negara sebesar kita, modal atau keunggulan kita itu di mana? Di kemajemukan dan kekompakan kita. Kalau ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Pak Ketua, saya terpilih, kerjaan awal mau yang dikerjakan apa? Ya tentu kami secara internal nanti akan konsolidasi internal, ya kemudian membentuk alat-alat atau perangkat kerja yang ada di sini, kemudian tentu juga ada kerja-kerja di luar. Jadi kerja di luar bagaimana memastikan bahwa memang keberadaan posisi lembaga ini dirasakan langsung, terus kemudian eksistensi lembaga ini juga makin kuat. Tapi yang paling penting juga di internal kita solid, ya. Kemudian kerja-kerja internal kita juga melahirkan produk-produk legislasi yang kuat, pengawasan yang kuat, sehingga benar-benar menjadi lembaga perwakilan sesuai dengan misi awal bagi DPD menjadi perwakilan yang kuat. Artinya merangkul 152 yang memilih tadi itu ya? Pasti, karena 152 itu, coba teman-teman lihat, 152 tokoh, 152 anggota DPD itu konversinya sama atau ekuivalen dengan mungkin sekian puluh juta. Sekian Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dengan persetujuan Dewan pada sidang paripurna ketiga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Kesatu, menetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 yang terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang mencerminkan keseimbangan wilayah dan bersifat kolektif kolegial. Kedua, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, yaitu Ketua Sultan B. Najamuddin, Wakil Ketua Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua Yoris Rawai, Wakil Ketua Tamsil Lindro. Ketiga, masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 selama 5 tahun dan berakhir pada saat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2024. Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua sementara Ismet Abdullah, Wakil Ketua sementara Larasati Moriska. Selesai. Kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
yang akan dilantik, rohaniawan, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji pimpinan DPD RI masa jabatan tahun 2024-2029 menurut agama Islam dan agama Kristen dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan ketua, wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029, saudara-saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia bersumpah berjanji patut saya ingatkan bersumpah janji akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya bagi saudara yang diangkat sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah, bagi saudara yang diangkat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah, bagi saudara-saudara seluruhnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan memegang teguh Pancasila
dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji. Penandatanganan diawali oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bahtiar Najamuddin. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yoris Raweyai. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Tamsil Lindrung. Dilanjutkan oleh rohaniwan. Penandatanganan oleh rohaniwan. Rohaniwan, kami persilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penandatanganan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pemberian ucapan selamat
oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pimpinan DPD RI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan para juru foto untuk mengambil momen foto bersama. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semua. Pimpinan, kami persilakan kembali duduk ke tempat semula. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung dan Rohaniwan yang telah memandu pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPD RI 2029. Kami, pimpinan sementara dan segenap anggota DPD RI mengucapkan selamat atas terpilihnya pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Besar harapan kita, pimpinan DPD RI dapat memimpin dan meningkatkan kinerja kelembagaan DPD dalam mengemban tugas konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan juga daerah. Selanjutnya, sesuai pasal 94 huruf D Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib bahwa pimpinan sementara DPD menyerahkan palu sidang secara simbolis kepada pimpinan DPD terpilih. Untuk itu, kami silakan kepada pimpinan DPD RI masa jabatan 2024-2029 maju ke meja pimpinan untuk menerima palu sidang secara simbolis dari pimpinan sementara sekaligus untuk melanjutkan sidang paripurna ini. Sebelum palu sidang kami serahkan kepada pimpinan DPD RI terpilih, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota DPD RI yang datang dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang berkumpul dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di ruang sidang Gedung Nusantara 5 ini untuk menjalani proses konstitusional kita dalam memilih pimpinan DPD RI untuk masa jabatan 2024-2029. Izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua kata. Yang selanjutnya pimpinan sidang kami berikan kepada Bapak Ismet Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Udah ngantuk ini. Selamat kepada Pak Sultan, Ibu Ratu Hemas, Yoris, Pak Yoris, dan Tamsil Lindrung. Selamat atas terpilihnya saudara sahabat kita menjadi pimpinan DPD periode 2024 dan 2029. Bahagia saya menyatakan hal ini pada tengah malam karena ini akan memberikan kemajuan-kemajuan yang luar biasa bagi DPD di masa akan datang. Kita tidak boleh berpikir menjadikan DPD ini lemah terus.
kita harus bangkit. Bayangkan betapa susahnya rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat anggota DPD mendapat dukungan dari rakyat. Ada yang mendapatkan 1 juta dukungan, 500.000, 700.000, bahkan saudara Komeng mendapatkan 5 juta. Jangan kita kecewakan rakyat kita. Jangan kita kecewakan rakyat kita. Marilah kita bertekad menjadikan lembaga DPD ini lembaga yang berani mempertahankan, memperbaiki nasib rakyat. Dan kita tidak boleh kalah dengan lembaga-lembaga tetangga kita. DPD harus menjadi lembaga yang kuat, lembaga yang terpandang, terbilang, lembaga yang cemerlang untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan kemajuan rakyat. Dan itu nasibnya, itu tergantung kita semua. Tergantung wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam wadah DPD. Marilah kita buktikan ini. Dan saya yakin dengan pimpinan yang ada dan dengan tekad kita semua, kita akan mencapai kemajuan-kemajuan yang akan membawa kebaikan untuk Indonesia, kemajuan untuk Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mumpung Palu masih ada di sini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, luar biasa sahabat-sahabat anggota DPD. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya dan saudari Laras. Selamat. Sehat selalu pimpinan, sehat selalu. Mari kita bekerja sama untuk membantu pimpinan membuktikan bahwa kita bisa dan kita berani bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan palu sidang dari pimpinan sementara kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Kepada pimpinan DPD RI disilakan mengambil tempat. Izin Pak, Bapak. Pamit. Bapak yang depan berdiri. Pamit. Terima kasih. Ya, penyerahan palu sidang dari pimpinan sementara kepada pimpinan DPD RI masa jabatan 2024-2029. Tahan Pak. Atas Pak, atas. Sah. 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 Kami persilakan kepada pimpinan sementara untuk kembali ke tempat duduk anggota. Dan kepada yang terhormat pimpinan DPD RI untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disiapkan.
Upacara pengucapan sumpah janji selesai. Bercahaya perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Palu sidang telah kami terima dan sidang paripurna akan kami lanjutkan. Sidang Dewan yang mulia, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sementara yang telah memimpin sidang pemilihan pimpinan DPD RI yang telah berjalan dengan baik dan demokratis. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin DPD RI periode 2024-2029. Dengan telah selesainya pemilihan pimpinan DPD RI, kami akan senantiasa menjadi pemimpin bagi seluruh anggota DPD. Dan kita akan bersama-sama meningkatkan peran DPD RI agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Sidang Dewan yang mulia, kami informasikan kepada Bapak dan Ibu anggota DPD RI bahwa hari besok, Rabu, hari ini, Rabu tanggal 2 Oktober 2024, kita akan melaksanakan beberapa rangkaian agenda kelembagaan, yaitu pertama, sidang paripurna kedua MPR RI pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, rapat pleno pimpinan kelompok DPD RI pukul 13.30 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Ketiga, rapat pleno kelompok DPD RI untuk pemilihan pimpinan MPR unsur DPD pukul 14.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Keempat, sidang paripurna keempat DPD RI pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, kelima, rapat gabungan pimpinan sementara MPR RI, perwakilan fraksi dan kelompok DPD di MPR pukul 19 sampai dengan selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillah, sidang paripurna ketiga awal masa sidang jabatan anggota DPD RI masa jabatan 2024-2029 kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Foto-foto. Pemirsa, terima kasih masih bergabung sama kami di Breaking News Metro TV dan Anda masih menyaksikan kelanjutan dari rapat sidang paripurna perdana DPD RI untuk menetapkan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 yang berlangsung di ruang sidang Nusantara 5 Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Tadi sempat dipimpin oleh Senator Tetua Ismet Abdullah dan Larasati Moriska sebagai pimpinan sidang sementara. Dan tadi sama-sama kita saksikan rapat paripurna sidang perdana DPD RI ini ditutup langsung oleh pimpinan DPD RI terpilih, yakni sebagai ketua, yakni Sultan Nasmuddin dan Gusti Kanjeng Ratu Mas
Yoris Rabayai dan Tamsil Lingrung terpilih sebagai wakil ketua. Dan telah sama-sama kita saksikan, ini adalah foto bersama seluruh senator atau anggota DPD RI terpilih 2024-2029. Keseluruhan yang dilantik hari ini ada 152 dan yang ikut serta dalam proses pemilihan pimpinan DPD RI hingga selesai tercatat tadi ada 150 orang yang hadir. Dan sama-sama kita saksikan juga tadi Ketua Mahkamah Agung RI Bapak HM Syarifuddin melantik dan mengambil sumpah janji langsung pimpinan DPD RI yang terpilih dalam rangkaian rapat paripurna perdana kali ini yang digelar sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari ini, hampir pukul 3 dini hari. Sama-sama kita saksikan pelantikan dan juga pengucapan sumpah Sultan Nazmuddin dan Gusti Kanjeng Ratu Mas, Yoris Rabayai dan Tamsil Lingrung sebagai paket pimpinan DPD RI 2024-2029 menggantikan Lanyala Mataliti yang kita tahu sebagai Ketua DPD RI periode sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.